Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya gua gelap dari zaman es sama tembok-tembok kota yang kita lewatin tiap hari? Jawabannya, ya ada di dinding itu sendiri. Yuk kita telusuri bareng-bareng sebuah kisah yang panjangnya puluhan ribu tahun. Kisah tentang keinginan manusia untuk, ya, meninggalkan jejak. Jawabannya ternyata banyak banget kesamaannya. Dua-duanya itu soal komunikasi, soal ninggalin jejak, dan soal cerita yang dilukis di kanvas paling besar yang kita punya, dinding-dinding di sekitar kita. Oke, sekarang kita mundur jauh, ke titik paling awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gema dari prasejarah. Perhentian pertama kita mundur puluhan ribu tahun ke belakang, ke masa ketika nenek moyang kita pertama kali nemuin kanvas mereka. Nah, kita mungkin sering dengar ya soal Gua Lascaux di Prancis. Katanya itu bukti kehebatan seni prasejarah. Tapi, yang bikin seru sekarang, penemuan-penemuan baru ini benar-benar mengubah peta sejarah seni dunia loh. Penelitian di Sulawesi di Indonesia nemuin lukisan-lukisan yang umurnya, wah, bisa nyaingin, bahkan mungkin lebih tua dari yang ada di Eropa. 40.000 tahun. Coba deh bayangin sebentar. Ini bukan sekedar coret-coretan iseng loh. Ini bukti kecerdasan, bukti kompleksitas seni manusia Nusantara di zaman es. Mereka itu udah bisa bikin karya seni yang luar biasa maju pada zamannya. Terus gimana caranya mereka ngecat? Ya jelas gak ada toko cat kan? Hebatnya mereka ini kayak ahli kimia pertama. Pakai apa aja yang disediain alam. Sari buah, arang buat warna hitam, terus tanah liat oker buat warna merah yang ikonik itu. Jenius banget sih. Oke, lanjut ke bagian 2, dinding kekuasaan. Sekarang kita lompat ribuan tahun ke depan ke sebuah era di mana peran mural itu berubah total. Dinding bukan lagi cuma buat ritual, tapi jadi alat buat mereka yang punya kuasa. Coba kita lihat. Di Mesir, dinding makam itu isinya cerita perjalanan ke alam baka. Di Pompei, dinding rumah penuh gambar mitologi. Nah, di Nusantara, ini menarik banget. Ada dugaan kuat kalau relief-relief candi kita yang megah itu dulunya nggak cuma batu polos, tapi dicat warna-warni. Jadi intinya, dinding itu udah kayak buku cerita resminya peradaban. Nah, di Eropa pas abad pertengahan sama Renaissance, ada satu teknik yang jadi andalan. Namanya fresco. Gampangnya gini, ini teknik melukis di atas plester yang masih basah. Hasilnya, catnya jadi nyatu sama dinding, jadi awet banget. Seniman sekelas Michelangelo aja pakai teknik ini buat bikin mahakaryanya di langit-langit gereja. Jadi, intinya begini. Selama ribuan tahun, cerita yang ada di dinding itu selalu datang dari atas. Maksudnya, dari para penguasa buat dilihat sama rakyatnya. Tapi, semua ini bakal berubah. Dan kita sampai di bagian ketiga, suara rakyat. Nah, disinilah revolusi terjadi. Kita masuk era modern. Dinding direbut kembali. Jadi suaranya mereka yang tadinya nggak punya suara. Timeline ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Lihat deh, dulu dinding itu buat memuliakan kekaisaran, buat melayani gereja. Terus geser, jadi megafon buat gerakan sosial, buat nyuruhin kemerdekaan. Ini perubahan fungsi yang radikal banget kan? Dua contoh paling kerennya itu dari Meksiko dan Indonesia. Di Meksiko, ada seniman-seniman muralis yang nulis ulang sejarah di dinding, tapi dari sudut pandang rakyat, bukan penguasa. Sementara di Indonesia, wah, pas masa revolusi, dinding kota itu udah kayak medan perang visual. Penuh tulisan, penuh gambar provokatif yang bener-bener bakar semangat. Dan mungkin gak ada yang lebih kuat dari kata ini, merdeka. Kata ini ada di mana-mana, di tembok, di gerbong kereta. Cuma satu kata yang mungkin ditulis buru-buru di dinding, tapi kekuatannya luar biasa. Bisa menyatukan dan menginspirasi satu bangsa. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, mengapa dinding masih berbicara. Setelah perjalanan panjang 40.000 tahun ini, pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai manusia kok terus-terusan kembali ke dinding? Evolusinya jelas banget kan? Dari awalnya kanvas spiritual, terus jadi buku sejarahnya para penguasa, lalu jadi senjata politiknya rakyat, dan sekarang jadi ruang dialog publik di kota kita. Seni jalanan modern itu ya kelanjutan dari tradisi ini, yang ikut ngebentuk identitas sebuah lingkungan. Dan pada akhirnya, inilah benang merahnya. Mau itu cap tangan pemburu purba yang seolah bilang, aku ada di sini, atau karya street art yang lagi ngeritik pemerintah, semuanya itu datang dari satu dorongan yang sama. Keinginan buat ninggalin jejak, buat bilang, kita ada. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat lihat kota dengan cara yang sedikit beda.
Nanti pas jalan-jalan, coba deh perhatiin dinding-dinding di sekitar Anda. Mereka itu bukan cuma bangunan bisu loh, mereka itu cermin sejarah kita, cermin harapan, dan cermin perjuangan kita. Coba deh renungkan, kisah apa ya yang lagi mereka ceritain ke Anda?